Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita dimanapun mereka berada, siapapun mereka yang telah memberikan sholawatnya untuk channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat tetap eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewarta terkasihku yang terima kasih matur nuwun atas semua apresiasinya yang anti skip dan anti download, dan semoga bila mana berkenan silahkan di share link-link dari kajian ini ya. Dan tak lupa juga atas doa-doa baiknya semuanya lah ya. Doa baik kalian itu aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doa itu terkembalikan juga kepada kalian semuanya. Oke, pada season ini aku akan memberikan penjelasan dahulu. Kan begini nih ya, ceritanya begini. Apakah sesuatu bisa dianggap benar kalau yang terdahulu itu pasti benar? Coba direnungkan. Kita kan selalu mensakralkan yang dahulu. Ulama salaf, ya salaf yang mana dulu? Terdahulu itu kan relatif, terdahulu kapan? Gitu loh. Ya. Jadi seolah-olah ketika ada yang mengkritisi pendapat, tafsiran atau apapun yang itu diproduk oleh ulama-ulama yang terdahulu, itu menjadi sesuatu yang tabu gitu. Padahal dahulunya itu dahulu kapan? Kita sudah berapa kali mendekonstruksi terjemahan dalam Al-Quran itu. Tentang sholawat, tentang surat An-Najm yang katanya Kanjeng Nabi Muhammad ke surga. Terus apa lagi? Tentang yang apa itu? Lupa aku sampean. Kan itu kita dekonstruksi semua hasil dari terjemahan-terjemahan yang nggak benar. Ya mereka kalau memegang sebuah pendapat bahwa ulama-ulama dulu itu pasti benar, itu coba lihat sih videoku penjelasanku tentang maksum itu seperti apa. Dan terdahulunya itu terdahulu kapan? Belum tentu terdahulu itu benar. Contohnya begini lah ya. Orang-orang Kristen ya, teman-teman kita yang mengikuti teos Tritunggal itu mengatakan oh itu dahulu itu pasti benar. Dahulunya kapan? Dahulu kan relatif. Dahulu itu kan relatif. Nih ya, ini garis waktu. Di sini 325 Masehi. Di sini terdahulu, ini menganggap orang di sini menganggap ini terdahulu, orang-orang dulu mesti benar. Terus Tritunggal itu benar. Begitu. Meskipun ini sebetulnya belum Tritunggal, ini masih Dwi Tunggal. Ini proses awal ketika terjadi pertarungan pemikiran antara Athanasius dan Arius, di mana nanti konsili atau muktamar itu otoritasnya ada di tangan Konstantin. Ini belum 3, masih 2 tunggal ini. Cikal bakalnya nanti di Kalkedon konsili lagi baru Roh Kudus masuk menjadi Tritunggal. Terus apakah mereka mengatakan orang terdahulu? Iya benar kalau terdahulunya segini. Dia tahu nggak di sini juga ada ruang waktu yang kosong. Apakah di sini ini sudah ada Tritunggal? Artinya kan Tritunggal baru di sini.
Dari situ bisa kita simpulkan ini sebuah kesalahan. Kalau kita bandingkan terdahulunya yang di depannya 325 Masehi. Gitu loh. Pelan-pelan ya, aku puasa ini. Jadi kita pelan-pelan. Sama dengan kita, terdahulu kapan? Ulama kapan? Salaf kapan? Ya, kecuali bersama Kanjeng Nabi, para sahabat hidup dalam kebersamaan dengan Kanjeng Nabi, ini oke lah. Tapi setelah di sini dan kita di sini ada lagi. Ini ulamanya, kamu bilang, ya semua yang di sini bilang ini terdahulu, ini terdahulu, ini terdahulu. Masalahnya kan ada ruang waktu di sini. Menyimpang belum yang di sini dengan yang di sini. Jadi jangan bilang terdahulu itu mesti benar. Terdahulu kapan? Karena dia relatif. Di depannya yang terdahulu itu ada yang lebih terdahulu lagi. Ya. Oke. Aku sudah jelaskan kemarin. Ares itu sebetulnya apa sih Ares itu? 21 kali diterjemahkan apa adanya tetap Ares. Artinya tidak dirubah. Ya. Aku memberikan 2 option kemarin. Apakah dia proper name sehingga tidak bisa diterjemahkan, ataukah memang keterbatasan informasi yang masuk ke kita sehingga kita tidak berani dan tidak mampu menerjemahkan. Itu aja keputusannya. Mau diambil keputusan yang mana? Ya. Karena kita harus tahu Al-Quran itu memerlukan ilmu multidimensi. Kebetulan aja sekarang kita sedang berbicara tentang samawat. Udah berapa? Sekitar 2 bulan ini ya kita berbicara tentang hal-hal yang samawat, langit. Nanti kalau kita bicara tentang embriologi, tentang bagaimana reproduksi, itu lain lagi. Berbicara tentang bagaimana pertanian, itu lain lagi. Berbicara tentang ekonomi nanti lain lagi. Jadi berbicara tentang atom nanti lain lagi. Berbicara tentang pemerintahan seperti kita sudah bicarakan kemarin tentang bagaimana sebetulnya memahami tentang Mi'raj itu. Sehingga aku mengatakan Mi'raj itu ya di bumi ini. Ketika Kanjeng Nabi dia Isra dari Masjidil Haram ya ke Madinah. Masjidil Aqsa-nya mana? Yang masjid yang jauh itu yang pertama kali dibangun. Sehingga di Madinah lah Kanjeng Nabi itu bisa menegakkan dinullah, maka disebut Madinah. Di mana din itu bisa ditegakkan. Ya di sana Mi'rajnya. Itu loh. Ya. Jadi cara pandang kita itu harus selalu kritis dan jangan menganggap yang terdahulu itu mesti benar. Terdahulu mana? Kalau yang terdahulu mesti benar, nggak ada kritik, kesalahan itu tetap menjadi sesuatu yang terwariskan salah. Yang terdahulu itu belum tentu benar kok. Kalau yang terdahulu sudah salah. Nah sekarang Ares ini apa? Ya, kalau dia proper name kok sepertinya enggak. Contohnya, ya. Kita lihat hal-hal yang berhubungan dengan angkasa ya. Apa? Matahari. Oh, aku balik. Ya. Hal yang berhubungan dengan angkasa. Syamsia. Bisa kita terjemahkan apa? Matahari. Komaria. Nampak deh? Lampunya bagus. Apa? Rembulan. Najem. Apa? Bintang-bintang. Bisa diterjemahkan itu? Hal-hal yang berhubungan dengan langit. Kenapa Ares nggak bisa diterjemahkan? Atau nggak tahu menerjemahkannya? Itu loh. Ya. Kalau aku mengatakan masalah Ares tidak diterjemahkan karena minimnya pengetahuan. Itulah perlunya kita banyak belajar kepada orang-orang yang mempunyai disiplin ilmu yang lain. Kalau ini tentang samawat, ya tentang langit. Para astronomi.
Kalau aku dulu namanya ilmu bumi antariksa zaman aku masih SMA. Karena Al-Quran itu memerlukan disiplin ilmu lain. Itu multi kompleks di dalamnya. Gitu loh. Kalau aku kan menyampaikan hanya sebatas garis besarnya saja. Kalau kamu tanya secara rinci, ya aku ya ora weruh, ya nggak ngerti, orang bukan disiplin ilmuku. Tapi secara kerangka garis besarnya ya ngerti lah. Makanya bagi aku, ars itu harusnya diterjemahkan. Jangan disakralkan. Maka aku menerjemahkan sesuai dengan budayaku sebagai orang Indonesia, aku menyebutnya angkasa raya. Nih ya. Kalau kamu mau keren, kalau aku kan suka hal-hal yang budaya, yang dari itu orang di luar tahu, oh itu orang Indonesia. Kalau kamu mau yang lebih keren, lebih kampus gitulah. Galaksi. Nih. Itulah yang namanya ars. Apa? Angkasa raya. Angkasa raya. Saking luasnya raya aku bilang. Angkasa raya. Allah itu banyak tolong aku ya. Sehingga aku bisa menjelaskan kepada kalian. Oh iya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dan request yang masuk, tapi mohon dipersori, mohon sabar, aku tidak komentari dulu karena aku mau fokus dulu, ya, supaya ini ruwet ini, ruwet, rumit, disakralkan, gitu loh. Makanya kan aku bilang sejak awal, kalau nanti aku sedikit temperamental itu karena aku gregetan, maka harus dimaklumi, gitu, ya. Jadi kalau aku bilang bodoh, itu bukan kebencian, bukan, tapi gregetan. Kenapa pakar-pakar Al-Quran itu yang sudah sekolah di luar negeri di sana kok di sini kayak, mbok ya diberesi lah terjemahannya sehingga umat itu tidak tersesat, gitu loh. Tapi kalau sama-sama bodohnya, ya bagaimana mau beresi? Jadi bukan berarti ya menyerang pribadi, enggak, karena gregetan aku. Hal yang penting nggak diurusi. Pergi ke percetakan, percetakan otaknya bisnis. Dia tinggal copy paste apa yang sudah dicetak, cetak ulang, cetak ulang, cetak ulang. Mana ada koreksi di sana? Dan kalian harus tahu semua, yang kita koreksi itu adalah terjemahannya, bukan Al-Qur'annya. Al-Quran itu kitab suci, terjemahan itu bukan kitab suci. Al-Quran itu produk Allah, dia tidak boleh diganggu gugat. Terjemahan itu produk manusia, produk budaya, boleh, bahkan sangat boleh diganggu gugat. Gitu loh. Tapi aku maklum ya, kalau ada orang ngaji ke sini tiba-tiba masuk terus aku bilang goblok lu, terus kaget, terus dia sakit hati, ya nggak apa-apa ya, silakan saja. Orang aku juga nggak ngundang kamu ke sini kok. Kamu mau ke sini karepmu, nggak ke sini ya karepmu gitu. Artinya apa? Perlu pendekatan psikologis dulu, lihat dulu. Ini narasumbernya modelnya ini koboi ini, nggak model yang bermanis-manis ria. Nggak ada di sini bermanis-manis ria, nggak ada. Kalau otaknya mau encer, mau pinter, ya ayo gitu loh. Ya, jadi aku gregetan. Selama ini nggak ada yang menerjemahkan aras, maka aku terjemahkan angkasa raya. Kalau lu kurang keren, mau seperti anak kampus bilang galaksi. Itu ars. Rinciannya bagaimana? Ya itu yang aku bilang tadi. Al-Quran itu multi kompleks, dia perlu didukung oleh pengetahuan-pengetahuan lain. Aku sudah nggak mampu lagi untuk mendeskripsikan angkasa raya itu seperti apa dan ada apa aja di sana. Itu nanti perlu orang-orang pakar astronomi kayak pakar-pakar apa kayak untuk membantu bagaimana kita memahaminya. Aku hanya sebatas mampu mengantarkan kalian pada suatu gerbang, suatu pintu untuk merubah paradigma berpikir kalian. Maka ketahuilah yang disebut aras itu adalah angkasa raya. Nah, you ngomong ke orang-orang. Nanti kalau ada orang-orang nggak terima, suruh ke sini. Itu Gus Peti yang bilang. Gitu. Ya, angkasa raya. Oke. Sudah clear ya, angkasa raya.
Makanya tajuknya aja, jangan katakan Allah bersemayam di atas arsy. Jangan. Ini korban terjemahan. Ya, oke, yang hapus ya. Kamu nggak menemukan kajian seperti ini dimanapun, gitu loh. Ini ngajinya model koboi saja, tapi soal otak, soal keilmuan jangan mau kalah kamu. Oke. Sekarang aku coba, itu ada buku ya, bukunya bagus. Cuman aku kan tidak menguasai lisanul Arabian, itu bukunya dari luar, dari orang Arab sana. Bukunya bagus, sudah pakai bahasa Arab, tulisannya juga tulisan Arab, bukan pegon. Kalau pegon itu kan bahasa Jawa ditulis pakai huruf Arab. Ini enggak, bahasa Arab, tulis Arab, itu gitu. Jadi begini, buku itu bagus, buku itu ya. Yang punya Cak Mat, aku pernah lihat bukunya bagus. Tafsir-tafsir Al-Quran dan Al-Hadis yang, ini bahasaku supaya lebih gampang ya, yang terkontaminasi Israiliyat, pemikiran-pemikiran Yahudi Nasrani tempo dulu. Jadi jangan kamu kira tafsir-tafsir kita ya, baik itu tafsir Al-Quran maupun hadis, itu bebas nilai dari pengaruh pemikiran para ahli kitab yang terdahulu. Ahli kitab itu bisa benar bisa salah, tidak selamanya benar, tidak selamanya salah. Yang repotnya kalau yang pas masuk mengkontaminasi pemikiran para ulama-ulama yang lu bilang terdahulu terus lu anggap benar, maka lu mewarisi dari kesalahan ahli kitab lewat ulama yang kamu sakralkan, nggak boleh dikritik itu sampai sekarang. Nanti lu wariskan ke anak cucu lu lagi, anak cucu lu ke anaknya sampai mampus, nggak ada mengkoreksi. Gitu ya. Aku sudah bilang terjemahan An-Nisa ayat yang pertama itu biblikal banget. Itu terkontaminasi biblik. Nggak ada yang namanya manusia. Allah itu menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan, laki ya perempuan. Nggak ada perempuan dari laki. Perempuan dari laki itu kan kitab Kejadian. Nanti kamu baca hadis kamu keliru juga, karena kamu nggak tahu harap apa namanya ya, harap jar, kata sambung itu bisa mengubah makna loh. Kalau kita belajar lisanul Arabian, kata itu kan dibagi dua sih ya, isim, kata benda, fiil, kata kerja, ada harap. Harap itu bukan kata benda, bukan kata kerja. Gampangnya kita kata sambung. Kata sambung itu kecil, tapi salah memahaminya dia merubah makna. Ketika kamu salah memahami min, salah sudah. Maka kamu ngomong bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk. Kamu kira min itu artinya hanya dari doang. Ya, lu kira min itu kan kalau Arabionnya kan disambung dengan harf jar itu min ya. Kamu kira itu artinya cuman dari doang gitu. Nggak punya arti yang lain dia. Coba otakmu pakai, tanya kepada ahli-ahli embriologi, ada nggak manusia itu diciptakan berasal dari tulang rusuk? Ada nggak? Itu biblikal, masuk ke hadis, dipahami orang terpengaruh kitab Kejadian. Ya gitu itu produknya. Sama seperti nanti surat An-Nisa ayat 1. Karena apa? Salah menisbahkan nafsin wahidatin itu ke siapa? Kok ke Adam? Itu loh. Aku itu tidak populer, aku apa ya, bisa menerima, dan itu sesuatu yang wajar karena aku selalu melemparkan pemikiran-pemikiran itu yang melanggar kemapanan, baik kemapanan berpikir, kemapanan cara menyampaikan kalimat, kemapanan cara berinteraksi. Aku mendobrak semua itu. Jadi kalau aku tidak populer, itu sesuatu yang wajar dan harus aku terima. Aku kalau ngisi kajian ada orang ngantuk tak tendang sama aku. Kamu pilih dua.
kamu pilih cuci muka dan kesini lagi atau keluar tidur aja. Karena kalau kamu tidur di sini tidurnya nggak enak sama duduk, ilmunya juga kamu nggak dapet lah. Kalau kamu pulang tidurnya dapet, ilmunya nggak dapet. Kontroversi. Aku nggak pernah ngisi kajian pakai jubah, pakai tetek bengek, nggak pernah. Pakai jin aku. Di masjid juga pakai jin aku, pakai hem sudah. Itu dalam hal penampilan, belum dalam hal pemikiran. Sementara para takmir-takmir itu tidak berani ataupun juga tidak mau ambil risiko. Enaknya yang sudah begitu ya diteruskan aja lah ulama-ulama dulu. Iya nek ulama bener lah, ulama goblok. Gitu loh. Ya, sekarang coba kamu lihat. Surat sebentar. Ini terpengaruh oleh kristologi ini. Ya. Karena apa? Makanya aku kadang-kadang orang ya yang sehari-harinya berinteraksi dengan Al-Quran dan Bible, tapi alhamdulillah Allah berikan aku ketangguhan, aku tidak pernah terkontaminasi Bible tuh. Karena aku pakai otak, kalau benar dari manapun ya benar, kalau salah dari manapun salah. Bible kalau benar ya tak ikuti, kalau salah ya tak tinggal, untuk apa? Jadi yang dipakai itu otaknya gitu loh, dia tidak terkontaminasi apapun. Aku tiap hari bersinggungan dengan Bible, dengan Al-Quran, apakah terus aku memahami Al-Quran dipengaruhi Bible? Enggak. Ya. Sekarang kita buka surat Ar-Ra'd 13 ayat 2. Supaya ini nanti ketika aku menjelaskan ini secara tuntas, kamu nggak gampang gitu loh. Jadi problematikanya ini aku jelaskan dulu. Ketika aku masuk ke sini sebagai summary, kesimpulan, kamu bisa menerima. Jangan lagi gampang, oh kok gitu ya, oh kok gini ya, oh tak rotok ndasmu. Gitu. Ya. Sekarang kita coba problematika kita selesaikan dulu. Buka surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 2. Jam berapa? Hati-hati jam berapa? Ar-Ra'd ya, 13 ayat 2. Ya. Ini contoh ini ya. Ini juga tentang Allah itu sebetulnya punya tempat enggak sih? Gitu ya. Begini bunyinya. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, ya. Sorry. Bukan ini, sebentar. Mana tadi sudah aku. Sebentar ya. Di atas air. Sebentar, sabar. Coba kamu ketik di atas air, bantu Bapak. Surat apa? Oh, ini sudah ketemu. Surat Hud. Sorry, surat Hud. Ini besok ini. Gilirannya. Surat Hud 11 ayat 7. Nggak tahu ini sempet nggak ini, karena aku komparasi dengan bahwa ayat ini dipengaruhi oleh ayat ini. Ayat ini dalam Al-Quran dipengaruhi oleh pemikiran ayat ini dalam Bible gitu. Ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan 6 masa dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih banyak amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Kita fokus arsnya di atas air. Coba. Bisa kamu bayangkan? Setiap kata di itu menunjukkan lokus tempat melanggar ini enggak? Karena al-hadid wal awalu wal akhiru, dia tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Yang anehnya lagi, arsnya di atas air. Ars sudah aku terjemahkan tadi. Apa? Angkasa raya atau galaksi di atas air. Gimana itu? Ya. Gini. Ini air seperti
laut terus arsnya di sini gini. Terus nanti Allah di atas ars nongkrong di sini gitu. Arsnya di atas air. Ya, itu ada kata arsuhu alal ma'i. Disinilah fungsinya yang menjadi masalah. Ada kata harap jar. Alal itu apa artinya? Gitu loh. Ya. Alal itu artinya apa? Orang tahunya alal itu atas. Orang tahunya min itu dari. Orang tahu artinya bi itu dengan. Maka bismillah itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal itu bisa diterjemahkan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bisa. Karena bi itu bisa dengan, bisa atas. Dulu sudah aku jelaskan apa bedanya atas nama dengan nama. Beda, atas nama dan dengan nama itu beda. Karena keterbatasan kita tentang bahasa akhirnya jadi masalah. Itulah aku bilang, ya, harfun itu kecil, dia cuma kata sambung, tapi beda cara memahaminya, bisa beda artinya. Nyimpangannya bisa jauh, biasnya bisa lebar gitu. Di sini kan ada kata arsulu alal ma'i. Alal itu apa? Dikirain di atas saja artinya. Padahal yang namanya alal ya itu ya. Itu bisa kepada ya. Bisa kepada. Bisa juga atas. Bisa juga tergantung. Apa? 3 nih, nanti cari lagi ya. Atau di atas digabung. Bisa. Bukan hanya di atas saja, tapi terjemahan ini ya harusnya di atas air. Gimana itu? Harus kok di atas air itu. Ya. Sekarang sebagai komparasi bahwa terjemahan ini salah. Ya. Komparasinya ini kamu pelajari. Quran surat Al-Anbiya 21 30. Ini kita komparasi. Ya. Supaya otak-otak yang bodoh-bodoh itu bisa sehat. Apa katanya Al-Quran? Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, teori Big Bang, ingat, langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan sesuatu yang hidup itu dari air. Mengapa mereka tidak beriman? Dulu. Dari air. Segala sesuatu yang hidup itu dari air. Artinya ketergantungan atas air. Ya. 21:30. Jam berapa jam deh? Ya. 21 sebentar. 21:30. Buka Al-Qur'anmu. Ya. Jadi al-ma'i itu air. Mina dari ya. Gula jadi tiap-tiap itu syai'in itu segala sesuatu yang hidup ya, hayyin itu ya. Itu jadi memang sulit ya kalau aku terjemahkan per kata. Begini gampangannya. Tidak ada yang kehidupan tanpa air. Nggak ono. Yang bilang gitu siapa? Al-Quran itu loh. Tapi otakmu ojo goblok. Jangan air itu kamu anggap terus air itu seperti laut. Air itu seperti di sungai, seperti dalam koban. Itu goblok we. Air itu ya harus cara pandangnya luas. Unsur-unsur air itu apa? H2O. Kita tidak bisa hidup tanpa ketergantungan kita terhadap ini itu tinggi.
Ojo air terus kamu anggap seperti kita ngambil air di sungai, di laut. Ya, goblok ngono kuwi. Ini berbicara sains tingkat tinggi. Maka dikabarkanlah di surat Al-Anbiya 21:30 itu semua sain ya, semuanya itu ya. Di sini ada dijelaskan tentang ma'i, tentang air. Di tempat lain ada kula ya, atau biasanya kulu, ini kula, sayin, segala sesuatu, hayin, hidup. Jadi artinya gini loh, kehidupan itu tidak ada yang tidak tergantung dengan air. Tapi jangan kamu pahami air itu terus banyu di sungai, itu enggak. Ya unsur-unsurnya apa? H2O ini. Nah, ini tugasnya para ahli kimia, bekerja sama dengan ahli tentang angkasa raya, itu ilmu apa? Kalau aku bilang dulu ilmu bumi antariksa. Dan sini kita tahu kehidupan itu tergantung atas air. Lalu terjemahan ini kita dekonstruksi seperti apa? Gitu loh. Dengar. Ini ya, kita dekonstruksi, ya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan galaksi-galaksi atau angkasa rayanya itu tergantung oleh air. Menjadi sebuah PR bagi kita sama. Sains kita kan belum sampai ke sana, apakah di luar planet bumi itu ada kehidupan. Kalau kita lihat ini, ya ada. Cuman kan sains kita belum sampai ke sana ya. Ini tantangan. Siapa mau, kita baru sampai ke bulan. Sedangkan angkasa raya itu wis ora ro aku betapa jauhnya. Ya. Jadi aku ulangi, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya itu tergantung atas air, unsur-unsur air gitu loh. Jadi kata arsulu alal ma'i, ala itu artinya tergantung, tidak di atas. Kalau diterjemahkan di atas, dia bertentangan dengan surat Al-Hadid, wal awalu wal akhiru. Karena bagaimanapun kata di atas itu sudah menunjukkan tempat. Ngerti gue? Berarti dia sudah tergantung tempat. Kenapa bisa begitu ya terjemahannya? Karena terkontaminasi biblikal. Mana suratnya? Ini kita lihat. Belum 1 jam kan? 23. Sudah 33. Sebentar Bapak, ini tinggal berapa ayat ini. Supaya kalian tahu. Ini pemikiran ini sudah kita dekonstruksi, maka nanti kalau kamu menerjemahkan ya, Ares itu galaksinya atau angkasa rayanya itu tergantung air, ketergantungan dengan air. Air itu ya unsurnya, jangan kamu bayangkan terus banyu laut, air laut, enggak begitu ya. Dan segala sesuatu kehidupan itu tergantung oleh air. Tidak ada kehidupan yang tidak menggantungkannya kepada air, atau tanpa air tidak ada kehidupan. Ngono loh. Ya. Agak ruwet. Aku sudah berusaha menyampaikan sesederhana mungkin supaya otakmu nggak terlalu sulit menangkapnya. Tapi kalau masih ruwet ya nggak ngerti aku gimana caranya untuk menjelaskan supaya kamu ngerti. Memang ini pelik. Ini perdebatan pelik ini. Ya. Oke. Tapi setidak-tidaknya kamu ngaji di channel ini, kamu sudah berani mengatakan bahwa Ars itu adalah angkasa raya. Oke, sudah ya. Ini terkontaminasi mana? Ini, kamu nggak jelas. Ya. Padahal sudah jelas. Yang sama dengan ini itu adalah Yesaya. Ini perjanjian lama ini ya. Yesaya 4:4-6. Ditambah lagi
Yesaya berapa ini? 48:12. Ini sama dengan ini. Wal awalu wal akhiru. Cuman kalau di sini menggunakan diksi terdahulu dan terkemudian, sama. Artinya sama-sama menginformasikan bahwa Gusti Allah YHWH alif lam lam ha itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Cuman di sini menggunakan kata wal awalu wal akhiru, kalau di sini yang terdahulu dan yang terkemudian. Sama substansinya. Itu pegang, satu kunci, pegang. Ya. Terus kita lari ke kitab Kejadian 1:2. Kejadian 1:2. Ini tadi Yesaya ya, Yesaya. Kejadian 1:2. Apa katanya? Ini supaya kamu tahu nih. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa bedanya dengan terjemahan yang tadi? Surat Hud tadi. Arsnya di atas air. Apa bedanya? Gini gak mau membenarkan terjemahan. Ya. Kalau sudah dikatakan di atas permukaan air, ini kan bertentangan dengan ini. Sama dengan surat Hud terjemahan yang sekarang bertentangan dengan ini. Karena ini sudah mengatakan bahwa Allah atau YHWH alif lam ha itu tidak terikat ruang dan waktu. Ditambah lagi ini paling kejam ini. Mazmur ya 29:10. Sama ini. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tak ulangi. Kupingmu bukan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Bersemayam. Sama terjemahan. Maka surat Hud itu terkontaminasi ini. Ini sudah maghrib, aku selesaikan ya. Supaya tidak nanggung. Ya. Supaya tidak nanggung. Buka puasa. Tuh, ambilin Bapak mau buka. Iya, Mimin. Ini sedikit aja ya, sudah maghrib ya, dan ini tinggal finishing kok. Ini berbicara tentang bahwa YHWH kalau kita menjadi alif lam lam ha ini ya, ini bersemayam di atas air. Ini ya. Saya aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, seluruh saudara-saudara hamba yang bersolawat terhadap channel dakwah ini ya Allah, yang mendukung channel dakwah ini ya Allah, balaslah solawat itu dengan balasan yang lebih baik, dan catatlah solawat itu menjadi catatan amal soleh bagi mereka kelak. Amin amin. Kalau aku harus air hangat, karena aku sejak tahun 78 aku ndak bisa minum air dingin langsung, jadi harus air hangat sejak tahun 78. Nah, ini sudah, ini teh. Oh, ini teh nih, sudah siap nih. Oh, masih panas. Oke, kita lanjutkan. Tinggal sedikit kok Mas ya, Mbak ya, Pak ya, Bu ya. Jadi adanya pemahaman bahwa angkasa raya atau galaksi itu di atas air itu terkontaminasi dari Bible ini, Pak. Ini, Bu. Nah, ini sudah dilakukan pada ulama-ulama sejak kalian belum lahir. Masalahnya ulama itu ulama kapan?
Apakah sebelum ulama itu tidak ada ulama? Ada. Maka relatif dia menjadi terdahulu itu kapan? Makanya kalau kita memberikan cek kosong kepada, oh itu sudah diterjemahkan ulama, ya kesalahan ini tidak terkoreksi, ya anak cucu kita goblok terus gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini sudah tahu, jangan wariskan kepada anakmu, cucumu, jangan. Kalau kamu ngisi kajian, isi kajian seperti Gus Beti isi. Kontennya isi, masalah karakter, penampilan itu urusanmu. Tapi paling tidak secara konten keilmuan kamu isi, dan kamu harus berani mengatakan bahwa terjemahan ulama dulu itu tidak menutup kemungkinan terpengaruh oleh Israiliyat. Begitu juga tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi, itu Israiliyat. Gitu loh. Ya. Jadi udah clear ya. Jadi kalau aku besok insya Allah, nggak tahu besok sudah bisa menutup ini belum. Aku sudah berikan hal-hal yang itu akan menjadi rintangan, semoga tidak ada rintangan lagi, bahwa terjemahan-terjemahan ini banyak yang terkontaminasi biblikal. Jadi ada istilah bersemayam di atas air, bersemayam di ars. Itu terjemahan yang sudah terkontaminasi ini. Tapi masalahnya kalau kamu tanya, apakah kejadian 1-2, apakah Mazmur 29 ini salah? Aku yang nggak bisa jawab, karena ini juga terjemahan. Bisa jadi kejadiannya benar, original teksnya maksudnya benar, tapi ketika diterjemahkan dia salah. Dan ini mempengaruhi ulama-ulama kita terdahulu menjadi salah lagi. Gitu loh. Aku nggak bisa mengatakan, yang aku bisa katakan terjemahan ini salah. Karena yang gue bikin mana itu. Iya. Ini kan terjemahan ini. Ini bukan kitab suci ini terjemahan kitab suci. Jadi kalau lu tanya apakah kejadian itu salah, apakah Mazmur itu salah, terjemahannya iya salah aku bilang. Karena dia melanggar terhadap Yesaya 4:46 dan Yesaya 48:12. Karena Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia mengikat. Dan pemahaman airnya itu bagaimana? Apa dia memahami air sebagai aku memahami air? Ya. Jadi kalau pada original teksnya bisa jadi benar, ketika diterjemahkan dia salah. Ini kan terjemahan. Masalahnya kita sudah tidak punya lagi original teksnya. Itu dari aku. Selamat menjalankan sholat maghrib untuk saudara-saudaraku semuanya, dan usahakan sholat maghrib itu berjamaah. Jadi sholat itu perintah, jamaah itu juga perintah. Kalau kamu sholat saja tidak berjamaah, maka yang kamu laksanakan hanya perintah sholatnya, perintah jamaahnya kamu tinggalkan. Ini yang pakai celana, yang laki-laki kupingnya jangan pura-pura budak, gue ngomong sama lu. Ya. Jadi kalau lu sholat, lu jamaah, 2 perintah lu laksanakan, perintah sholat, perintah jamaah gitu ya. Oke, untuk semua seluruh viewer terkasihku ya, semoga Gusti Allah selalu memberikan rezeki yang barokah kepada kamu semua, pada kita semua, dan juga pada kamu dan pada kita semua dikaruniakan kesehatan yang prima ya. Kesehatan yang membuat kita mampu untuk melakukan edukasi, pendidikan, belajar bareng seperti ini ya. Pesanku, jaga dalam hatimu menjadi milikmu yang paling dalam Al-Quran, Islam, Kanjeng Nabi, dan Gusti Allah yang Maha Agung ya. Tetapi jangan tetap lupa, berilah kehormatan terhadap pilihan-pilihan saudara-saudara kita yang lain. Sehingga ketika kita mendiskusikan hal-hal ini, karena ini riskan, ini kita berbicara comparative religion, tidak terjadi lagi friksi-friksi yang itu ujungnya justru tidak baik, karena ingin kita hidup selamanya menjadi sama-sama baik. Itu pesan dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib yang laki-laki berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin.